Sudah 1 tahun kita berada di rumah saja, dengan keadaan yang begitu-begitu saja. Bosan, tentu saja. Entah sampai kapan pandemi ini mereda. Meskipun di saat pandemi, kami pelajar kelas 11 IPA 2 SMA Negeri 3 Pandeglang tetap melakukan kegiatan pembelajaran online melalui Zoom Meeting. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Alhamdulillah baik Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi juga Bu. Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu. Waalaikumsalam, baik Bu. Baiklah, kita mulai pelajaran biologi pada hari ini ya, yaitu tentang virus. Berhubung situasi saat ini sedang pandemi, maka kita akan membahas virus corona. Minggu lalu Ibu sudah tugaskan kalian untuk mencari informasi seputar virus corona di buku maupun di internet ya. Apakah kalian sudah cari tahu? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Kalau begitu, Ibu akan bertanya kepada kalian seputar virus corona. Apa yang dimaksud dengan virus corona? Virus apa sebenarnya corona ini? Dan dari mana asalnya? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak ada yang menjawab, Ibu tunjuk saja ya. Coba Dewi Uma, jelaskan menurut pendapat kamu saja. Ayo Dewi Uma, dinyalakan mikrofonnya. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Kemunculan virus corona pertama kali ditemukan pada akhir Desember 2019 di kota Wuhan, Cina. Bagus Dewi, penjelasannya mudah dipahami. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada Fani. Fani, coba sebutkan apa saja penyebab orang terinfeksi virus corona ini? Infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya, seperti percikan air liur pengidap, seperti batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi, menyentuh mata, hidung, atau mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona, dan tinja atau feses. Oke, bagus Fani. Selanjutnya Alia. Mana nih Alia? Diam-diam aja, gak kedengeran suaranya dari tadi. Ya Bu, hadir. Alia, coba sebutkan apa saja gejala yang timbul akibat infeksi virus corona. Oke Bu, gejala yang timbul akibat infeksi virus corona berupa gejala yang paling umum yaitu demam, batuk kering, kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum yaitu rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis, mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Gejala serius yaitu kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak, yang lebih parahnya bisa menyebabkan kematian. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderitaan terpapar virus corona. Sebagai pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoxia. Bagus Alia, lengkap sekali jawabannya. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Dewi Putri. Dewi, coba jelaskan bagaimana kita mengetahui seseorang terinfeksi virus corona. Jika merasa mengalami gejala-gejala virus corona, segera periksakan ke dokter. Untuk menentukan apakah pasien terinfeksi virus corona, dokter akan menanyakan gejala yang dialami pasien dan apakah pasien baru saja berpergian atau tinggal di daerah yang memiliki kasus infeksi virus corona sebelum gejala muncul. Dokter juga akan menanyakan apakah pasien ada kontak dengan orang yang menderita atau diduga menderita COVID-19. Gunakan memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan berikut.
Pertama, rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Kedua, swab test atau tes PCR, polymerase chain reaction, untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Ketiga, CT, scan atau röntgen dada untuk mendeteksi infiltrat atau cairan di paru-paru. Baik, terima kasih Dewi penjelasannya. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada Nabila. Nabila, bagaimana cara untuk mengobati orang yang terinfeksi virus tersebut? Adapun beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Yang terakhir, memberikan vaksinasi kepada penderita COVID-19. Baik, terima kasih Nabila penjelasannya. Yang lain tolong dicatat ya, apa yang tadi teman-teman kamu sudah sampaikan. Selanjutnya Ibu akan bertanya kepada Leli. Leli, tolong sebutkan bagaimana cara pencegahan infeksi virus corona agar tidak semakin menyebar. Ada beberapa faktor untuk mencegah penyebaran virus corona, diantaranya terapkan physical distancing, yaitu menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, berolahraga, serta rutin beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Wah, ternyata anak-anak Ibu pada pintar semuanya ya, bisa menjawab pertanyaan dengan mudah. Terima kasih Bu, kan sebelum dimulai pembelajaran kami membaca buku terlebih dahulu. Jadi saat Zoom meeting kami bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Oh iya, Ibu tidak lihat Reza dari tadi. Kemana ya? Ada yang tahu? Reza bilang ke Fani, tadi dia tidak punya uang untuk membeli kuota jadi tidak bisa ikut Zoom meeting. Loh, bukannya kalian sudah dapat kuota gratis dari pemerintah? Kan sudah dibagikan kartunya. Sudah Bu, tapi tidak sampai sebulan sudah habis kuotanya. Lagi pula, ada sebagian orang yang tidak terjangkau sinyalnya, jadi kartu dari pemerintah tidak bisa digunakan. Kasihan juga ya kalau sudah begitu. Nanti biar Ibu sampaikan kepada kepala sekolah untuk mengatasi masalah belajar online bagi siswa yang kesulitan. Iya, Bu. Baiklah, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini. Jangan lupa absen di Google Classroom, linknya sudah Ibu share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah kita saksikan pada masa pandemi ini, Berapa pelajar sering diliburkan agar tetap belajar di rumah secara online? Belajar secara online memang masih dilangsungkan saat ini, tapi tidak begitu efektif. Karena banyaknya pelajar yang kesulitan dengan kurangnya kuota internet, Itu marilah kita menjaga, merawat, serta mencegah penyebaran virus corona agar bumi kembali sehat seperti sedia kala. Supaya kita dapat kembali sekolah dan bertemu dengan banyak orang lagi. jangan lupa menjaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.